wanita atau perempuan yang susah diajak komunikasi, tapi ada yang begitu overactingnya komunikasi daripada pihak perempuan, sehingga kadang-kadang dalam tanda petik menggoda juga. Nah, di sini hati-hati, kita sebagai seorang dokter harus tetap menjaga diri bahwa kita dokter dan dia pasien. Dimulai dengan pada saat Muhammadiyah baru berdiri, baru didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat prihatin bahwa setiap kali dia melihat banyak perempuan, khususnya orang Indonesia, yang kemudian berobat atau melahirkan atau periksa kehamilan kepada dokter yang dokternya itu laki-laki dan bahkan non-muslim lagi. Nah, itu menjadi keprihatinan sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menganjurkan mudah-mudahan nanti banyak perempuan Indonesia yang menjadi dokter Oskin sekalian, agar pasien wanita hanya diperiksa oleh dokter wanita pula. Jadi ini minimal usahanya, ya. Jadi sebaiknya memang perempuan diperiksa oleh dokter perempuan. Kalau tidak ada, ya apa boleh buat, namanya darurat. Jadi hal ini karena aurat wanita secara agama tidak boleh dilihat oleh orang lain, walaupun wanita. Orang lain tuh walaupun yang melihat itu wanita sebetulnya juga nggak boleh, kecuali malah suaminya yang boleh. Dalam hal terpaksa, tidak ada dokter wanita diperiksa oleh dokter laki pun diperbolehkan asal ada mahram yang boleh menyertai atau menemaninya. Apabila dokter wanita, sebaiknya dipilih dokter yang wanita. Ya, jadi pilihan pertama, sama-sama dokter, ya cari dokter wanita. Tapi kalau nggak ada, boleh dokter laki-laki, tapi kalau bisa ada orang ketiga yang diajak masuk di dalam pemeriksaan itu, apakah dia nanti perawat atau saudara daripada pasien itu, mahramnya. Jadi semua terbuka, enggak serba tersembunyi dan apalagi sengaja disembunyikan atau dicari kesempatan supaya bisa tersembunyi. Alhamdulillah. Jadi di dalam fikih melihat lawan jenis itu kalau tidak ada keperluannya haram. Jadi haram bagi laki-laki melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Ya. Halal seorang suami atau seorang tuan hamba perempuan melihat tubuh istri hambanya yang tidak bersuami kecuali genitalianya. Nah, lebih khusus lagi genitalianya. Yang lain-lain boleh dilihat, yang genitalianya masih tertutup oleh celananya misalnya. Ini adalah pendapat yang terbaik. Menurut pendapat yang terbaik itu tidak haram, tetapi makruh. Jadi ya paling enggak, kalau tidak perlu banget nggak usah melihat genitalianya. Kemudian halal melihat tubuh muhrimnya dan hambanya yang bersuami, tetapi dikecualikan auratnya dari pusat sampai lutut. Apabila seorang meminang akan seorang perempuan, maka tidak berhalangan bagi laki-laki melihat perempuan itu. Bahkan disunahkan melihat, tetapi dibatasi muka dan kedua tangannya. Kalau belum nikah tidak boleh terus mau lihat semuanya, ya. Harus batasannya muka dan kedua tangan. Jadi kalau ta'aruf tidak boleh, walaupun tahu ini calon suaminya, calon istrinya, kemudian buka-bukaan tidak boleh, ya. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, tiada terlarang seorang perempuan sakit, tiada terlarang melihat seorang perempuan sakit oleh seorang tabib laki-laki untuk keperluan memeriksa dan mengobati penyakitnya. Dokter juga sama aja, boleh, asal tujuannya untuk meriksa dan mengobati penyakitnya. Dalam hal yang diperiksa itu genitalia, perlu ada muhrim yang menemaninya. Nah, ini yang penting. Ya.
Jadi di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan fitnah dan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan yang datang pada saat kesempatan itu ada. Melihat lawan jenis di dalam fikih, masih dalam melihat yang keenam, poin keenam, di dalam hal menjadi saksi di pengadilan, berjual beli dan berdagang, tidak terlarang melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Jadi kalau orang sedang menjadi saksi di pengadilan, betulkah si A ini, kebetulan si A ini perempuan dan saksinya laki-laki, ya dia harus melihat, oh iya, dulu saya pernah melihat dia. Namanya ini. Atau pada waktu berjual beli atau berdagang, sudah barang tentu kita melihat siapa pembelinya. Jadi tidak terlarang melihat perempuan yang bukan muhrimnya. Itu pun dalam batas tadi, muka dan telapak tangan kalau bisa. Kalau dia bukan muslim, ya kita tidak boleh ya menghindari dari pandangan yang berlebihan. Apabila seorang budak wanita, yang ketujuh, apabila seorang budak wanita akan dijual, maka pembeli boleh melihat seluruh tubuhnya kecuali genitalianya. Ini zaman dulu, sekarang sudah nggak ada lagi budaknya. Di dalam Al-Quran memang masalah lawan jenis itu cukup tegas. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. Ya. Di antara kalian ada mahasiswa yang laki-laki kan? Katakanlah di antara orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya. Dalam suasana yang kadang-kadang kehidupan yang bebas ini, kadang-kadang orang sudah tidak memikirkan lagi halal haram. Jadi pandangannya diumbar kemana-mana dan bahkan kemaluannya juga tidak dijaga dengan baik. Jadi katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak dari mereka, yaitu muka dan telapak tangan yang diperbolehkan. Menahan pandangan di dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nur ya, ayat 30-31. Artinya, hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka. Nah ini. Jadi kalau orang yang belum nyaman dengan berjilbab dan sebagainya, maka bacalah ayat ini berkali-kali. Hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dada mereka, buat perempuan ini, janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka dan ayah mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, mertua, atau putra-putra mereka, anak-anaknya, atau putra-putra suami mereka, ya, anak suaminya, atau saudara-saudara mereka, atau putra saudara laki mereka, atau putra saudara perempuan mereka, atau perempuan atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Jadi sangat rapi ya, penjagaan untuk supaya orang tidak umbar hawa nafsu. Dalam hal ini nafsu seks. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan, An Abdurrahman ibni Abi Sa'id Khudri an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamduru ar-rajulu ila auratir rajuli walal
mar'atu ilal auratil mar'ati. Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki yang lain. Jangan pula seorang perempuan melihat aurat perempuan yang lain pula. Jadi ternyata hal yang ini jarang diketahui oleh teman-teman kali ya. Jadi kalau laki-laki ya bolehlah mandi bareng gitu, telanjang semua. Perempuan juga sama begitu, enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh, walaupun sama jenis, apalagi yang tidak jenis. Jangan laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan jangan perempuan wanita melihat pada aurat wanita yang lain. Hadis yang mutawatir dikatakan mutawatir itu karena dia disampaikan oleh Bukhari dan juga hadis dari Muslim ya. Keduanya menyampaikan dengan nada yang sama. Berhati-hatilah kalian ya. Yakum waduhula alan nisa'i faqala rajulun minal ansori ya Rasulullah apa ra'aital khamwa qalal khamwul mautu. Berhati-hatilah kalian dari menjumpai para wanita. Seorang sahabat dari Ansor bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang saudara ipar wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saudara ipar adalah maut atau petaka. Ya. Jadi kalau Anda nanti sudah berkeluarga, maka hindarilah satu rumah dengan saudara ipar. Ya, apakah saudara ipar perempuan, apakah saudara ipar dari laki-laki, ya, apa saudaranya suami yang laki-laki atau saudara yang perempuan juga. Ini banyak kejadian berakhir dengan fair yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Lebih tegas lagi, sabda Rasulullah mengatakan, ini hati-hati lagi, sangat mengerikan kali. Disebutkan, li'ayyuta'ana fi ro'si akadikum bimikyatin khairul lahu min ayyamassal ro'atin la takhillulah. Tertusuknya kepala salah seorang di antara kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Jadi serius nih ya, masalah laki perempuan itu harus serius, tidak boleh dipakai untuk main-main ya, sekedar untuk iseng dan sebagainya ya. Apalagi untuk coba-coba, naudzubillah. Nah, sebelum kita masuk, jadi sekali lagi di dalam hubungan laki dan perempuan, Anda sebagai dokter dengan orang lain sebagai pasien, Anda harus mengingat-ingat beberapa hal yang tadi sudah kita sampaikan. Ya. Hati-hati. Anda mendapat kepercayaan sesudah disumpah, maka Anda harus bisa menghargai dirinya sendiri untuk menghargai kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Ya. Dengan cara berhati-hati. Banyak peristiwa karena kita tidak hati-hati, kemudian malah kita dijebak. Karena wanita tersebut merasa dilecehkan, maka sengaja satu saat wanita datang dengan suaminya, kemudian di dalam, ini pada pertemuan yang berikutnya sudah pasti. Pada pertemuan berikutnya, tidak ada gejala apa-apa, dia teriak-teriak. Suaminya masuk dan sudah menyiapkan mungkin polisi dan sebagainya, atau wartawan. Nah ini kan akhirnya jadi bumerang buat dokternya. Naudzubillah. Mudah-mudahan
itu bukan kita. Ya. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai menstruasi dan haid. Ini adalah berkaitan dengan kehidupan perempuan atau wanita. Apa itu menstruasi atau haid? Saya kira semua sudah tahu ya. Semua yang hadir perempuan mahasiswa ini semua tahu apa itu haid. Walaupun kadang-kadang kalau disuruh menerangkan atau mendefinisikan, kadang-kadang kalimatnya bingung mana yang harus saya terangkan lebih dulu. Jadi haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu yang tertentu, yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit dan atau karena adanya proses persalinan. Jadi bukan karena penyakit, bukan karena proses persalinan, di mana keluarnya darah itu memang merupakan sunatullah, telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Sifat darah ini berwarna merah, kehitaman, yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat agak panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Itulah haid atau menstruasi. Ya, jadi keluar secara kontinu. Dari seorang perempuan ya. Kalau nggak keluar, perempuan bingung, ada apa ini kok nggak keluar? Ya. Padahal belum nikah dan sebagainya. Firman Allah tentang haid kita bisa baca dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nasa'i fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatuhurna wa idza tatahharna wa utuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakanlah, dia itu adalah suatu kotoran atau najis. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di tempat haidnya, di tempat kemaluannya, di mana darah itu keluar. Janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci dari haid. Artinya jangan bersetubuh kalau dia istri kamu. Apabila mereka telah bersuci atau mandi bersih, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Ini dalam surat Al-Baqarah. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu begitu jelasnya. Ya. Tidak ada lagi ada ngaling-ngaling, tetapi tidak ada kesan jorok, tidak ada kesan porno. Karena ini adalah ilmu kehidupan. Jadi Anda boleh baca berkali-kali surah Al-Baqarah, begitulah Allah mendidik atau mengajari manusia tentang haid itu. Kapan selesainya haid? Indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan lendir putih seperti keputihan yang keluar dari jalan rahim. Ini yang tahu yang perempuan ya, yang laki-laki mahasiswa belum tahu. Bahkan kadang-kadang tidak semua suami tahu. Namun bila tidak dijumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih yang dimasukkan ke dalam vagina. Jika kapas putih itu tidak terdapat bercak sedikit pun dan benar-benar bersih, maka wajib mandi dan sholat. Nah, ini kadang-kadang perempuan yang, apalagi perempuan yang mungkin agak malas-malesan, sengaja dia tunda mandi dan sholatnya. Mandi dan sholatnya ditunda sehingga dengan alasan belum sholatnya ditunda karena dengan alasan belum mandi wajib.
Padahal sebetulnya sudah harus mandi karena sudah bersih. Sama-sama keluar darah, tetapi ini yang lain lagi, nifas. Yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali karena penyebabnya adalah pasti adanya proses persalinan. Ya, adanya proses persalinan sehingga ada darah. Dalam batas tertentu, walaupun ada darah, jumlahnya yang tidak banyak, maka dalam laporan Obsgin itu selalu dikatakan telah lahir dengan spontan, anak bayi sehat dan tidak berdarah. Padahal itu ada darah. Kalau darahnya sedikit dikatakan itu normal dan dianggap itu bukan perdarahan yang perlu dilaporkan. Kalau darahnya kemudian ngucur terus, lah ini bukan berdarah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena persalinan, sama ya. Baik itu persamaan dengan proses persalinan ataupun sebelumnya dan sesudah persalinan tersebut yang umumnya disertai rasa sakit. Biasanya ada rasa sakit. Pendapat ini senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menguatkan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit disertai oleh proses persalinan adalah darah nifas. Sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas. Apa itu masa nifas? Ulama Syafi'iyah, jadi pengikut Imam Syafi'i, mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari. Jadi kalau sudah melahirkan, seorang ibu mengalami kondisi yang disebut masa nifas, yaitu 40 hari. Sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya. Namun batas maksimalnya 60 hari. Jadi perdarahan itu berhenti dalam 60 hari. Kalau lebih dianggapnya penyakit. Pada umumnya 40 hari sudah bersih. Masih masa nifas. Mayoritas sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah radhiyallahu anhum, dan para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Taimiyah rahimahullah bersepakat bahwa batas maksimal keluarnya darah nifas adalah 40 hari. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, dia berkata, para wanita yang nifas di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka duduk tidak sholat, maksudnya. Setelah nifas, mereka selama 40 hari atau 40 malam. Jadi mereka dibebaskan dari sholat karena kondisinya kotor, tidak bisa dibersihkan. Hadis ini diperselisihkan derajat kehasanannya. Namun Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan sahih. Jadi hasan ke arah sahih. Wallahu a'lam. Yang boleh dan yang tidak boleh. Wanita yang haid tidak dibolehkan untuk sholat. Ini penting ya. Jadi kalau haid, jangan kemudian, wah saya kepengen sholat. Tidak boleh. Memang tidak boleh. Sholat itu adalah ibadah yang sudah ditentukan caranya dan syarat-syaratnya. Ya, kalau tidak bisa dibersihkan najisnya, ya kondisinya itu tidak memungkinkan dia sholat. Dalam masa haid tidak boleh sholat. Puasa juga tidak boleh. Tawaf tidak boleh. Mengelilingi Ka'bah tidak boleh. Jadi kalau dia datang ke haji, kemudian dia mau tawaf, sedangkan tiba-tiba haid datang, maka dia nggak boleh tawaf. Itulah sebabnya kalau Anda nanti jadi dokter, banyak calon jamaah haji yang datang, perempuan, bagaimana caranya supaya haidnya tidak keluar pada saat dia sedang haji, atau paling tidak pada waktu dia di Arafah. Karena Arafah itu penentu. Haji itu jadi atau tidak, kalau dia harus sampai di Arafah. Kalau Arafah gagal, maka hajinya gagal. Nah,
Di situ Anda bisa memberikan obat-obatan khusus supaya pada saat menjelang Arafah itu dia tidak, walaupun menurut hitungannya itu harus ada haid, tapi haidnya ditunda, ya, ditunda. Mungkin ditunda 1 minggu atau bagaimana sehingga dia bisa menyelesaikan menginap atau berdiam di Arafah, kemudian melempar jumroh, kembali ke Mekah untuk tawaf, sa'i, dan kemudian tahalul. Baru dia bebas. Dan pada saat itu mungkin perhitungan itu harus betul-betul jeli. Kalau enggak, nanti di tengah jalan ya kalau masih ada waktu dia nggak bisa tawaf, bisa diulang. Tapi kalau Arafah kan nggak bisa, karena Arafah itu harinya tertentu dan itu hanya 1 hari. Namun ia diperbolehkan baca Al-Quran. Baca Quran boleh, tetapi tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh menyentuh mushaf. Boleh dengan pembatas atau menggunakan media elektronik seperti komputer, ponsel, iPad, dan lain-lain boleh. Berzikir dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya. Jadi orang dengan haid, yang kena haid boleh aja dia dekat-dekat suaminya, tetapi yang penting tidak ada hubungan yang intim yang dilakukan. Kemudian tentang istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah darah penyakit, baik ada atau tidak ada hubungannya dengan menstruasi. Jadi kadang-kadang orang menstruasi, tapi kemudian sesudah dia berhenti, kemudian keluar lagi. Berhenti, keluar lagi, berhenti, keluar lagi. Dalam istilah kedokteran, orang menyebutnya sebagai metroragi. Keluarnya darah di luar menstruasi. Menstruasi itu kan 7 hari paling banyak. Nah, kalau di luar menstruasi itu ada darah lagi, namanya metroragi. Jadi di luar bukan di luar siklus men ya. Di luar siklus men tidak bisa karena dia selalu kalau sesudah waktu menstruasi dia masuk pada proliferasi, kemudian langsung pada sekresi dan kembali ke menstruasi lagi. Jadi di luar menstruasi benar, di luar siklus men tidak benar. Istihadah itu namanya darah yang keluar di luar kebiasaan, ya, menstruasi itu. Yaitu tidak pada masa haid, bukan pula karena melahirkan, dan umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim mengatakan bahwa istihadah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita yang bukan pada waktunya dan keluarnya dari urat. Tidak dijelaskan yang dimaksud urat itu apa di sini. Saya juga sedang memikir-mikir kira-kira ini maksud apa itu urat. Apa pembuluh darah misalnya gitu ya. Jadi sifat darah istihadah ini umumnya berwarna merah segar seperti darah pada umumnya karena darahnya sesuai, bukan darah menstruasi. Kalau darah menstruasi beda dengan darah biasa, biasanya lebih hitam ya. Karena dia percampuran antara darah dan lepasan daripada endometrium. Dan darah istihadah ini sering tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya dan ia hanya berhenti setelah keadaan normal atau darahnya mengering. Baik, kemudian istihadah dan sholat. Bagaimana orang dalam keadaan istihadah? Apakah boleh sholat? Ini Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an. Ja'at Fatimatu bintu Abi Khubaysh ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat ya Rasulullah inni imra'atun astakhadu
fala athur. Afa ada'us sholat faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La innama zalika irkum walaysa bil haidho walaysa bil haidhati fa idzaq balatil haidhatu fatruki as-shalah wa idza dhahaba qadruha wa aghsili ankid dama wa shalla. Hadisnya panjang, hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Artinya Fatimah binti Abi Hubais telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadah sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan sholat?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak, sesungguhnya itu berasal dari sebuah otot dan bukan haid." Jadi ini ada terjemahan otot lagi nih. Otot itu apakah urat darah gitu loh, yang pecahnya urat darah misalnya gitu. Jadi apabila haid itu datang, maka tinggalkanlah sholat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu, lalu sholatlah. Jadi pada saat haidnya yang keluar darah haid, ya kita nggak sholat. Anda sebagai perempuan nggak sholat. Tetapi kalau sudah berhenti, kemudian ada darah lagi, mana waktunya sudah habis, maka harus sholat. Ya. Kamu nggak kemana-mana kan? Nggak, ya udah. Ya, berikutnya adalah menyusui. Nah, ini menyusui. Seorang ibu sedang menyusui bayinya. Menyusui menurut Islam, lama menyusui sempurna kalau sampai 2 tahun, ya. Yang dimut apa? Dengan menyusui, kontak batin anak dengan ibunya akan menjadi lebih baik. Lama menyusui minimal 6 bulan. Suara saya kedengaran ya? Halo? Dengar dong. Dengar ya? Ya. Lama menyusui minimal 6 bulan. Ya, menyusui 6 bulan. Minimal ya, berarti bisa lebih. Dalam Al-Quran bisa dikatakan sampai 2 tahun. ASI eksklusif selama 6 bulan, yang minimal itu 6 bulan itu ASI eksklusif, tanpa makanan tambahan apapun. Sekarang sudah menjadi kebiasaan ibu-ibu muda menyusui dengan ASI eksklusif selama 6 bulan. Tidak diberi tambahan minum atau makanan tambahan apapun, kecuali ASI. Ya syaratnya ya ASInya harus disiapkan. Bagi ibu-ibu yang kerja ya dia kalau perlu ASInya sebelumnya ditampung dulu di botol, taruh di kulkas, dan nanti kalau bayinya di rumah diasuh oleh babysitter, diberitahu ASInya ada di kulkas. Ya, jadi tidak boleh dikasih makan apa-apa kecuali ASI. Definisinya, pengertian ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi tanpa ada makanan tambahan cairan lainnya, seperti susu formula. Walaupun kelihatannya bayinya kok masih kehausan ini, jangan diberi yang lain. Ya. Tidak apa-apa, bayi tidak akan istilahnya tidak akan sakit atau mati karena tidak minum ASI ibunya sendiri. Yang kalau cukup saja, yang kalau nggak cukup lain lagi ya. Kalau sudah cukup tidak perlu ditambah lagi. Sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat kalau pemberian ASI eksklusif itu dilaksanakan. Air susu ibu mengandung zat antibodi yang bisa membantunya melawan segala bakteri dan virus. Ya, insya Allah termasuk virus COVID-19. Jadi risiko terserang penyakit seperti diare, infeksi telinga, infeksi saluran nafas, konstipasi, perkembangan menjadi pengidap diabetes tipe 2 atau
meningitis lebih rendah ketimbang bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif. Antibodi dari ibu juga melindungi bayi dari serangan asma, alergi, dan eksim. Jadi ASI eksklusif memang sesuatu yang harus dipilih oleh seorang ibu yang baru melahirkan. Manfaat ASI eksklusif ingin memiliki anak yang cerdas. Nah itu bisa karena coba beri bibit jitu sejak dia masih kecil, yaitu ASI eksklusif. Menurut para ahli, asam lemak yang terdapat di dalam air susu ibu memiliki peranan penting pada kecerdasan otak bayi. Ini kan eman-eman kalau kita tidak manfaatkan kesempatan ini. Selain itu, hubungan emosional antara Anda dan si kecil, Anda itu ibu-ibu ini, menjadi terjadi selama proses menyusui. Mungkin turut memberi kontribusi. Beberapa ibu-ibu di kantor tertentu, anaknya dibawa dengan membawa babysitter. Nah, pada waktu jam-jam menyusui, maka dia datang kepada anaknya untuk menyusui sebentar. Ya. Kemudian dikembalikan kepada babysitter untuk diurus oleh babysitternya. Ya. Jadi tidak pernah kehilangan kesempatan untuk minum ASI eksklusif. Kemudian berat badan biasanya ideal karena makan ASI eksklusif, tidak terlalu gendut dan juga tidak kurus. Si kecil lebih mungkin tumbuh dengan bobot tubuh normal jika diberi ASI eksklusif. Jadi kalau dia badannya ideal, maka kecerdasannya lebih baik, kemudian keterampilan dan kesigapan gerakannya juga lebih baik. Mengapa demikian? Para ahli menguatkan bahwa ASI mengandung lebih sedikit insulin ketimbang susu formula. Sedangkan insulin dapat memicu pembentukan lemak, maka ASI tidak banyak memicu pembentukan lemak karena insulinnya sedikit. Selain itu, bayi juga akan memiliki leptin, hormon yang memiliki peranan penting di dalam mengatur nafsu makan dan metabolisme lemak yang lebih banyak. Jadi leptinnya lebih banyak. Sehingga mengatur nafsu makannya dan metabolisme lemak juga baik. Manfaat ASI eksklusif, masih manfaat ASI. Tulang bayi lebih kuat. Bayi yang diberi susu selama 3 bulan atau lebih memiliki tulang leher dan tulang belakang lebih kuat dibandingkan yang diberikan ASI kurang dari 3 bulan atau tidak sama sekali. Kadang-kadang ada bayi tidak dikasih ASI karena alasan tertentu. Maka akibatnya minumnya adalah susu formula. Mendapatkan limpahan kolesterol. Pada orang dewasa, kolesterol merupakan asupan yang tidak baik. Namun itu tidak berlaku pada bayi. Kolesterol sangat dibutuhkan bayi guna menunjang tumbuh kembangnya, dan zat ini banyak ditemukan pada ASI. Kolesterol banyak ditemukan pada ASI. Kemudian poin yang ketiga adalah mengurangi resiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak pada saat dia tidur. Ada kalanya bayi tidur, tadinya nggak apa-apa, tiba-tiba mengalami kematian mendadak, yang disebut sindrom kematian mendadak. Masih manfaat ASI eksklusif, tulang bayi lebih kuat. Bayi yang diberikan susu selama 3 bulan atau lebih memiliki tulang leher dan tulang belakang yang lebih kuat dibanding yang diberikan ASI kurang dari 3 bulan. Kemudian dengan memberikan ASI eksklusif secara nggak langsung telah terjadi proses KB alami. Jadi karena dia menyusuinya sampai 6 bulan, bahkan sampai 2 tahun, ibu-ibu zaman yang lampau malah sampai 2 tahun ya, karena merasa ada hadis Nabi atau ada ayat Quran yang menyebut-nyebut angka 2 tahun itu. Dan secara nggak langsung, maka adik kedua nanti adalah di atas 2 tahun yang lainnya. Ya. Tidak zaman sekarang kadang-kadang anaknya yang satu aja belum bisa jalan, dia udah hamil lagi. Ya. 1 tahun udah keluar anak yang kedua. Jadi dengan adanya ASI eksklusif,
bisa mencegah proses pertumbuhan bayi yang baru, artinya merupakan KB yang alami, ya. Ovulasi, karena apa? Ovulasinya terhambat, ya, sehingga proses timbulnya atau terbentuknya berkembangnya bayi yang baru tidak terjadi dalam waktu cepat. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda disarankan siap menyusui kapanpun ketika dia membutuhkan. Ini tadi saya sebut, kalau perlu dia bawa itu ke kantor, atau sebagian susunya dia dipompa, kemudian ditinggal di rumah untuk diberikan kepada bayinya pada saat bayi itu menangis karena kelaparan. Hubungan ibu dan anak biasanya lebih kuat kalau menyusui. Ya. Saat menyusui, Anda akan bersentuhan dengan kulit si kecil dan saling bertatapan. Itu biasanya antara ibu dan anak gitu. Dan tatapan mata ini penting sekali untuk memperkuat hubungan secara batinnya. Hal ini bisa memperkuat hubungan Anda dengan keluarga. Masih manfaat ASI eksklusif, stres berkurang. Menyusui bisa merangsang produk hormon oksitosin yang bisa membuat Anda terasa rileks. Nah, hormon oksitosin, ya, hormon oksitosin yang selain untuk memperkecil itu uterus, bisa juga menyebabkan ketenangan, ya, punya rasa rileks, stres berkurang. Mengurangi perdarahan, hormon oksitosin juga yang keluar saat menyusui juga dapat membantu rahim berkontraksi. Tadi saya katakan, membantu rahim berkontraksi menjadi mengecil lagi, walaupun tidak bisa kecil seperti semula, ya. Kalau tadinya rahimnya sebesar telur ayam, nah sesudah melahirkan, maka dia kembalinya tidak sebesar telur ayam, mungkin sebesar telur bebek. Dan itu dibantu dengan kontraksi yang diperankan oleh hormon oksitosin. Resiko terkena kanker menurun. Sebenarnya belum diketahui dengan pasti mengapa menyusui bisa mengurangi resiko terkena kanker payudara maupun kanker ovarium. Namun menurut jumlah penelitian, semakin lama Anda menyusui, semakin Anda terlindungi dari penyakit ini. Hal ini kemungkinan terjadi karena menyusui bisa menekan produk hormon estrogen. Kemudian, di satu sisi lain, hemat uang. Coba bayangkan, kalau tidak menyusui, ya, kemana-mana harus beli susu formula, susu untuk bayinya. Dan harus membawa tempat juga. Nah, membawa tempat itu juga merepotkan kadang-kadang. Tapi kalau dengan ASI kan, nah, tidak perlu membawa tempat lagi karena sudah dibawa kemana-mana secara alamiah. Jadi memberikan ASI eksklusif memberikan Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli susu formula dan menghemat pengeluaran bulanan Anda sendiri. Hadis disampaikan hadis yang muttafaq alaih yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim yang didapatkan dari kitab Bulughul Maram nomor 966 menyebutkan artinya, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan menikahi putri Hamzah. Kemudian beliau bersabda, dia tidak halal bagiku karena dia adalah putri dari saudara laki-lakiku sesusuan. Dan apa-apa yang haram disebabkan sesusuan, bagaimana apa-apa yang haram disebabkan oleh nasab. Jadi Nabi itu kan waktu kecil disusukan, tidak disusui langsung oleh ibunya. Jadi dia tidak minum ASI ibunya, tapi ASI daripada Halimah As-Sa'diyah. Jadi ASI juga, tetapi bukan langsung dari ibunya. Mungkin dengan alasan tertentu atau kebiasaan, ada kebiasaan orang-orang Arab waktu itu, terutama yang ya golongan-golongan tertentu, dia tidak menyusui sendiri, tapi diserahkan kepada orang lain yang dianggap air susunya cukup baik. Itu hadis muttafaq alaih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan
sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada pertanyaan, 1, 2, silakan. Silakan, ada yang ingin tanya? Ya, silakan. Terkait tadi. Buki yang bertanya. Silakan Buki. Iya dok. Terkait dengan yang tawaf itu dok, bila mana seorang itu haji, kemudian tawaf, kan kita dianjurkan untuk menunda haidnya si perempuan itu dengan memberikan obat-obatan dok. Iya. Itu apakah tidak membahayakan kondisi ibunya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah berpengaruh juga terhadap darah haidnya ataupun waktu haidnya si ibu tersebut dok? Terima kasih. Yang saya tahu, kalau itu tidak sering-sering, kan hanya sesekali, mungkin hanya beberapa. Kalau dia hajinya sekali, hanya sekali dalam seumur hidupnya, ya tidak apa-apa. Karena itu memang pemberian hormon, ya. Pemberian yang diberikan itu hormon supaya dia haidnya tertunda. Ya. Harusnya waktunya sudah ada haid, maka dia dikasih obat-obat itu Norplan apa itu, nah, sehingga haidnya tertunda sesuai dengan yang kita inginkan. Itu pun dengan perhitungan, jangan berikan obat misalnya haidnya tanggal 10, kemudian dia baru minum obat tanggal 8, itu malah nggak bisa karena istilahnya hormonnya belum mengkondisikan dengan kondisi orang itu, maka gagal nanti. Jadi harusnya seminggu sebelumnya paling tidak dia udah mulai minum obatnya sampai pada hari hanya di mana dia seharusnya haidnya ditunda mungkin dalam waktu beberapa hari dan tidak sampai berbulan-bulan ya, dan itu pun tidak berkali-kali, hanya saat-saat itu saja. Dan yang setahu saya belum pernah membaca itu berbahaya untuk tubuh ibu yang harus diperlakukan semacam itu. Kemudian apakah nanti berpengaruh kepada darah yang keluar? Ada kemungkinan, artinya kemungkinan keluar darahnya menjadi lebih banyak sedikit karena ditunda ya. Biasa kalau ditunda paling tidak endometriumnya kan sudah mulai bertambah tebal ya dibanding kalau tidak ditunda. Padahal darah haid itu kan berasal dari pengguguran dari endometrium ya. Endometriumnya tidak mendapatkan estrogen dan progesteron mendadak, kemudian dia berguguran. Kalau endometriumnya bertambah tebal karena ditunda, harusnya sudah dikeluarkan kemarin-kemarin, ini ditunda, maka ada risiko menjadi lebih panjang. Dan itu pun yang selama ini saya belum pernah baca bahwa itu kemudian berakibat menjadi menstruasinya menjadi hipermenore ataupun menorage yang berkepanjangan. Ya selesai begitu aja kalau sudah 1-2 kali menstruasi kembali seperti semula. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan lain kali? Terima kasih dok. Dokter izin bertanya. Ya, dari siapa ini? Sophie dokter. Ya, silakan Sophie. Saya pernah membaca hadis bahwa jika wanita itu selesai haid itu asar, maka dia punya kewajiban untuk mengqadhonya itu waktu zuhur. Itu bagaimana ya dokter? Saya mohon maaf, saya belum pernah membaca bukan berarti pasti benar ya, mungkin bacaan saya kurang. Jadi saya tidak tahu bisa menjawab bagaimana, tetapi saya akan menjawab secara umum. Umumnya begini, yang saya tahu di dalam Islam itu tidak ada qadha sholat. Ya, qadha sholat itu tidak ada. Ya. Jadi kalau dia masih waktu asar baru selesai haidnya, ya zuhurnya istilahnya ya sudah lewat. Tidak perlu diundur lagi satu waktu sholatnya tadi. Tapi kalau memang ada hadis yang kuat dan sahih bilang demikian, ya ikuti aja hadis itu. Tapi secara umumnya yang bisa saya katakan itu. Jadi tidak ada qadha sholat. Nanti kenapa kok batas zuhur saja, kalau nggak mulai dari subuh sekalian misalnya begitu. Kan itu masih masuk dalam hari itu misalnya. Nah itu kan jadi polemik yang tidak akan selesai nanti.
Gitu ya. Mungkin ada. Kalau memang hadisnya bagus, sahih dan ya memang harus begitu ya. Ya sami'na wa ta'na. Saya juga ikut yang hadis yang benar itu. Gitu. Yang lain kali. Terima kasih dokter. Ya. Baik, kalau tidak ada, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, dokter. sampai ketemu ya. Nah, tutup ya.